guru vokal yang terbaik dan di antara begitu banyak salah satunya Mbak Berta yang paling nempel banget di aku. Terus? Selain itu juga Dance gimana? Nari, kalau dance? nari emang dulu doyan nari, tapi akhirnya satu kali kita manggung di Bandung ketemulah sama Arinto, si koreografer Alpha Plus itu. Sampai sekarang akhirnya udah 4 tahun aku jalan sama mereka. Tapi kan lo dulu model ya, sekarang lo lebih dikenal sebagai penyanyi. Lo akan terus... Terima kasih Pak Hasyim, dan kita semua berharap pemerintah kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan Malaysia dengan baik. Dan kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Iya. Pemirsa, balik lagi di Bincang Bintang. Tadi kita ngomongin soal penyelesaian ya, perundingan dan sebagainya. Kalau kita mau, gini Nal, kalau kita mau kembali ke cerita-cerita zaman dulu ya pemirsa, penyelesaian antara dua kerajaan biasanya sengketanya diakhiri dengan pernikahan putra-putri mereka. Ya kan? Kalau sekarang nih kita mesti mengawinkan salah seorang putra negeri dengan salah seorang pasangan dari Malaysia, udah pasti dari Malaysia pilihannya adalah Siti Nurhaliza. Nah sekarang pasangan dari Indonesianya siapa? Lu Nal gimana? Supaya Indonesia sama Malaysia damai nih. Lu kawin sama Siti Nurhaliza. Gara-gara kasus ini saya sebagai warga Indonesia, saya bilang tidak. Enggak. Tidak nolak. Meskipun terpaksa saya harus menikah dengan Siti Nurhaliza, tapi demi perdamaian saya mau. Lo sih gak usah ada pertikaian emang mau. Nah kalau misalnya Dewi Sandra dari Indonesianya, dari Malaysianya siapa? Ami search. Lo aduh ini bisa. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Dewi. Dewi ini mulai karirnya dari sebagai model umur 12 tahun ya Wi ya. Terjun kecebur ke dunia nyanyi gara-gara 9 model Indonesia itu ya, waktu dulu diajak Indra Lesmana ya? Tika diajak juga kan? Oh iya, tapi kan aku model pesawat terbang. Ini ya, Dewi Sandra ini pemirsa pernah dinobatkan menjadi salah seorang wanita terseksi versi sebuah majalah yang bersaing dengan Britney Spears, Carmen Electra, Beyonce, Angelina Jolie, J.Lo, Tika Panggabean, dan Dewi Sandra. Wi, apa rasanya Wi? Lo disandingkan dengan ini loh, artis-artis luar negeri ini gitu loh. Kocak aja. Tapi ngerasa tersanjung gimana gitu dong. Sekarang sama Britney Spears, come on man. Ciel, so Inggris gitu gue. Tapi gini, kalau nanya ya sama cowok, kalau lu bilang cewek seksi berarti dari kemontokan kan? Wah, montok nih orang, molok gitu. Tapi kalau saya berdiri sebelah Tika Panggabean, nothing man, nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Jadi saya menyerah. Saya nggak mau jawab pertanyaan itu. Ya enggak, kalau orang melihatnya bahenol ya kan? Si Dewi Sandra bahenol. Kalau ketika disandingkan sama saya emang dia kalah karena saya kolesterol. Enggak, Dek. Tapi zaman dulu ya gue inget banget pas 9 model lu rada-rada gendut gitu kan, montok ya. Dan ini kita akan lihat sambil kita lihat metamorfose dari seorang Dewi Sandra. Nih ada lucu banget, bule banget loh kamu. Itu di situ waktu zaman masih kecil. Ya. Dan waktu itu katanya Dewi juga pernah yang diledekin karena nyanyinya false dan sebagainya. Tapi kalau saya ngelihat seorang Dewi Sandra sekarang, nah nih lihat nih, montok banget kan? Lihat tuh, montok banget. Kalau saya lihat sekarang Dewi ya, Wi, lo kayaknya punya komitmen yang luar biasa ya terhadap profesi menyanyi ya. Sekarang you look thin gitu ya kayaknya ya, terus udah gitu penampilan selalu oke, suara juga makin bagus. Gimana komitmen lo terhadap ini? Sejak kapan? Sejak pertama kali nyanyi di atas panggung, fales abis, fales. Emang pernah lo diteriakin? Oh iya. Bibirnya merah ya, Bo? Pokoknya disorokin, suruh turun segala macam, dan itu satu apa ya? Cambukan gitu ya? Ya untuk gue harus lebih bagus. Terus apa aja yang lo lakukan selain les vokal? Les vokal. Pertama les vokal, cari guru vokal yang terbaik, dan di antara begitu banyak salah satunya Mbak Berta yang paling nempel banget di aku.
Terus? Selain itu juga Dance gimana? Kayak nari. juga kalau dance. Nari emang dulu doyan nari, tapi akhirnya satu kali kita manggung di Bandung ketemulah sama Arinto, si koreografer Alpha Plus itu. Sampai sekarang akhirnya udah 4 tahun aku jalan sama mereka. Tapi kan lu dulu model ya, sekarang lo lebih dikenal sebagai penyanyi. Lo akan terus memaintain karir lo sebagai penyanyi terus dan disebut sebagai diva satu. Kalau menurut gue sih dia udah bisa dibilang diva gitu ya sekarang. Apakah lo akan mencoba profesi lain? Masih pengen lebih serius, lebih pengen main fokus. film gimana? Sekarang semua orang main film loh, Wi. Sama Tora Sudiro nggak? Wah, kalau itu sih gue over my dead body. Nggak boleh. Sekarang Dewi ini kan sibuk banget, Wi. Status kembali single. Ya kan? Ini single loh dia, cowok-cowok single. Kira-kira gimana, Wi? Lo ngerasa dengan kesibukan lo yang banyak, sedikit lelah tanpa pendamping atau lo justru merasa lebih free sekarang karena lo kembali single? Sebenarnya aku sama Surya masih sangat berhubungan baik ya. Tadi sebelum kesini pun saya dipijit sama dia. Oh, how sweet. No, but he's, we still maintain relationship Hubungannya, yang sangat hubungan bagus. Jadi saya juga agak nggak mau mikirin ke depannya harus cari pasangan atau cari orang baru atau segala macem. Kalau bisa diperbaiki, I mean it's never too late. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Dewi. Mudah-mudahan Dewi juga memang benar bisa memperbaiki yang ada sekarang ya. Oke, dan sekarang kita juga akan panggil satu tamu kita lagi ya. Ini kalau ini senior nih, Wi, senior kita nih. Kalau ini benar-benar udah diva banget ya. Dan dia adalah salah satu pemrakarsa Hari Musik Nasional dan juga pernah menjadi guru les vokalnya Bang Yos. Kita sambut Vina Panduwinata. Alhamdulillah. Calik Cece. Ya, Cek langsung aja nih tanggal 9 Maret kemarin adalah dinobatkan menjadi Hari Musik, ya kan? Dan Cece termasuk salah satu pemrakarsanya ya. Siapa aja sih, Cek, yang waktu itu punya ide untuk mengajukan tanggal 9 Maret ini menjadi Hari Musik Indonesia? Kalau ide Hari Musik Indonesia itu sih sebenarnya dari ini kita deh, senior kita di zamannya Tante Titi dan so. Jadi kan kayak tombak ya, ini kan tombak, nggak mungkin dia masuk nancep gitu kalau misalnya nggak ada batangnya gitu kan. Jadi ya 9 Maret itu yang ini kan Papri memang, yang ini kan pemrakarsa. Ya, karena 9 Maret itu pertimbangannya. Dipilihnya 9 Maret kenapa, Cak? Karena itu hari lahirnya Wage Rudolf Supratman. Oh, lahirnya Pak W.R. Supratman. Iya. Akhirnya itu dipilih iya. ya. Nah, tapi Cak, kayaknya ya banyak musisi juga yang nggak terlalu ngeh gitu kalau tanggal 9 Maret ini adalah Hari Musik Indonesia. Ini gimana, Cak? Ini udah berjalan memasuki tahun keberapa, Cak? Ya, sebenarnya sih yang ketiga. Yang ketiga. Yang 9 Maret ini 2005 ini yang ketiga. Tapi kenapa Cak masih banyak musisi yang bingung aja gitu? Oh ya hari ini Hari Musik Indonesia, oke gitu loh. Oh emang iya, memang itu memang masih banyak yang belum ngeh ya. Aku rasa sih memang itu masih butuh waktu ya untuk sampai sosialisasinya. Vina kali kurang ya maksudnya. Nggak, tapi aku rasa sih itu mudah-mudahan pemerintah juga membantu gitu loh untuk mensosialisasikan. Karena kita harapkan mungkin nanti suatu saat kalau Hari Musik Indonesia itu emang benar-benar ada satu acara yang besar gitu ya. Jadi orang-orang emang oh iya, this is Hari Musik Indonesia gitu. Iya, mudah-mudahan bisa kayak Brazil ya. Oh, yang pesta rakyat kayak Mardi Gras kayak karnaval gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi satu poin di mana sampai tourism bisa datang ke sini gitu loh. Oke, dan kita semua tentunya di sini mendukung supaya satu saat Hari Musik Indonesia itu benar-benar diketahui semua orang dan kita bisa bikin sesuatu untuk menarik banyak orang datang. Iya. Nah, Cek, kalau misalnya lihat dari BBM sekarang naik, ada kemungkinan nggak sih CD, kaset segala macam naik? CD? Mungkin tahu aja. Ya, mungkin aja ya. Karena biaya produksi naik ya. Betul. Ya. Nah, mungkin kita sekarang tanya nih, Onal ini adalah orang yang hemat banget, Cek. Kita akan tanya sama dia, kira-kira lo punya tips apa untuk menghemat karena BBM sudah naik begini? Tips-tipsnya apa? Kemarin kan potong rambut ya, supaya nggak keramas ya. Sekarang saya puas. Profesor Dax, Profesor,
Kalau profesor sendiri punya? Ada. Iya, iya. Apa? Gampang sekali loh. Apa? Ngapain pakai potong rambut segala? Susah. Iya, iya. Kalau gitu apa aja? Apa aja, Prof, kalau gitu tips-tips untuk hemat? Intinya kita harus pandai-pandai memanfaatkan keadaan yang ada di sekeliling kita. Soal perut, makanan dan minuman menghabiskan 30% dari belanja keluarga. Ini solusi.